teman-teman. Selamat Halo, selamat siang. siang. Oke, jadi hari ini kita mau nonton bersama dan juga diskusi tentang video ini ya Kak ya, penerapan manajemen ASN dan juga smart ASN. Ini pada praktiknya bagaimana begitu ya Kak. Oke, Kak Irwan bisa minta tolong di share screen videonya. Boleh. Aku izin share screen ya. Oke, siap. Tapi dengan hati tentunya memiliki tantangan tersendiri. Perlu diiringi dengan keikhlasan tanpa henti. Konsistensi dalam diri tentunya akan selalu teruji. Sabar ya Bu, saya nabung dulu untuk pengobatan mata Ibu. Jangan pikirkan Ibu, yang penting kamu kerja jujur. Demi terjaganya hati semua orang yang kita kasihi. Ini Radi, seorang pejabat petahana yang kini sedang sibuk memeriksa dokumen keuangannya dari hasil pemeriksaannya. Dia melihat ada banyak pengeluaran anggaran yang cukup besar yang dipakai karena kepentingan pribadinya. Mengingat dalam waktu dekat ini, instansi di mana Randi menjabat akan didatangi oleh auditor, dia memaksa Yudi sebagai sekdanya untuk bisa memanipulasi dokumen keuangannya agar tidak terlihat ada pengeluaran yang dipakai oleh kepentingan pribadinya. Yudi yang merasa tertekan mengumpulkan seluruh kepala dinas untuk mengatur rencana dalam memanipulasi dokumen keuangannya. Banyak kepala dinas yang takut dan terancam akan dimutasi apabila tidak mengikuti paksaan dari pejabat tersebut. Namun, di antara banyaknya yang memilih diam, ada salah satu kepala dinas yaitu Ari yang menolak paksaan dan tidak mendukung rencana tersebut. Baginya, fokus utama yang harus diperhatikan adalah perbaikan sistem, bukan dengan memanipulasi data. Namun di sisi lain, ada juga kepala dinas yang mendukung rencana manipulasi ini, namanya Rian. Baginya, dengan mendukung rencana Pak Yudi, mereka semua akan aman dari segi posisi jabatan dan daerahnya juga nama baiknya akan aman. Argumen ini dia pakai untuk menyesatkan kepala dinas lainnya dengan mengiming-iming jabatan baru jika mendukung rencana Pak Radi. Keesokan harinya, Pak Yudi dan Radi datang ke kantornya Ari, yaitu kepala dinas yang menolak arahannya dan meminta Ari untuk rela dimutasi. Berbeda dengan Rian mendapatkan iming-iming jabatan baru dan ditempatkan di lahan basah karena telah mendukung dan memengaruhi kepala dinas lain untuk mendukungnya. Tidak cukup sampai di situ. Saat auditor datang untuk melakukan audit, Yudi dan Radi menyambut para auditor dan memberikan sesuatu kepada auditor berupa amplop dan hadiah sebagai bentuk suap. Ini membuat audit menjadi tidak objektif. Pada saat proses klarifikasi temuan, auditor menjelaskan bahwa ada banyak temuan dari laporan hasil pemeriksaan sementara. Namun, karena Radi dan Yudi terlalu terobsesi dengan hasil WTP, akhirnya menyuap kembali auditor agar temuannya sudah bisa langsung ditindaklanjuti. Karena sudah diberikan suap, akhirnya auditor sepakat untuk menghapus temuan dan memberikan status WTP. Hasil WTP tersebut sangat berpengaruh terhadap popularitas Radi. Kini, Radi jadi bahan perbincangan atas keberhasilannya. Berita ini selalu muncul di setiap platform media online. Namun bagi masyarakat di daerah tersebut, berita tentang keberhasilan Radi membuat masyarakat geram. Bagaimana tidak geram? Melihat fasilitas umum yang terbengkalai, jalanan rusak, jembatan runtuh, dan masih banyak masalah lainnya. Sepandai-pandainya bangkai ditutupi, tapi akan tetap tercium juga. Laporan pengaduan dari seseorang kepada penegak hukum membuat skenario suap yang dilakukan oleh Radi, Yudi, dan kepala dinas lainnya terbongkar. Aparat penegak hukum menemukan adanya suap yang dilakukan oleh Radi kepada auditor. Akhirnya, Radi dan Yudi serta kepala dinas lain yang terlibat ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum. Niat hati memperbaiki citra diri, apa daya berakhir di balik jeruji. Tegakkan integritas untuk menolak godaan korupsi, agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, kita kan udah lihat dua video tadi ya mengenai edukasi terutama praktik
dalam lingkungan kerja ASN. Nah, kira-kira ada yang mau dikomentarin nggak kan? Kalau dari aku sih Kak, dua video tersebut sangat bertolak belakang ya Kak. Kalau di video yang pertama itu sangat menjunjung integritas gitu loh Kak. Dia berusaha untuk tetap memikirkan pekerjaannya, kemudian juga dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya, walaupun di sisi lain itu dia ada hal yang harus dia tanggung jawab juga terhadap ibunya yang dalam keadaan buta, tapi dia tetap berusaha menolak apa yang seharusnya memang bukan jadi miliknya gitu loh Kak. Nah, sangat berbanding terbalik itu dengan video yang kedua, di mana justru di video yang kedua tadi itu sangat tidak mencerminkan seharusnya bagaimana ASN dalam bersikap gitu Pak. Dia selalu menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi anggaran yang sebagaimana sudah kita lihat dalam video tadi. Itu sih Kak kalau dari saya. Iya Kak, dalam praktiknya hal kayak gitu banyak terjadi ya Kak ya. Jadi sering ada OTT nih, operasi tangkap tangan nih. Kalau dari Kak Irwan gimana Kak? Ya, betul sekali. Sikapnya dengan dua video itu memang sangat berbanding terbalik dari segi integritas dan profesional dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Jadi kita lihat sendiri pada video yang pertama menunjukkan sikap yang integritas, di mana ASN ini dia menolak dalam artian kata suap yang diberikan oleh masyarakat dan di samping itu dia pada dasarnya membutuhkan uang tersebut, tapi karena sikap integritasnya dia menolak dengan dalih bahwasanya itu bukan hak daripada dia. Mungkin itu. Kalau kaitannya sama ini Smart ASN, jadi kan Smart ASN kan ada 5 ya Kak ya, ada pelayanan, terus modern, akuntabel, dapat diandalkan, sama dapat dipercaya. Kira-kira komposisi dari kedua perilaku tersebut nih bisa dibandingkan nggak Kak? Mungkin dari video yang pertama itu terkait penolakan suap ya, terkait hubungannya dengan Smart ASN itu terkait akuntabel. Akuntabel ini berani seorang ASN untuk suap itu yang menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional kepada negara serta masyarakat sebagai kita seorang ASN. Terus ada juga terkait pelayanan untuk jalan pelayanan tersebut itu seorang ASN itu dalam video tersebut itu berjiwa sangat melayani atau profesional dalam melayani masyarakat. Ditunjukkan dengan ia menolong seorang ibu-ibu yang jatuh di jalan walaupun itu tidak dikenal. Selanjutnya terus berbanding terbalik dengan yang video kedua terkait penyalahgunaan wewenang tadi yang disambungkan dengan pada Smart ASN. Smart ASN itu terkait transparansi dan akuntabilitas itu, jadi kayak transparansinya terkait kepala dinasnya itu tidak transparan kepada masyarakat, terus kepala dinasnya atau kepala daerahnya tidak transparan, tidak sesuai dengan kenyataan fisik di objek di lapangan dengan apa yang tercapai di dalam sistem pemerintahan itu. Terus itu. Video kedua terutama ya, tadi kan juga ditunjukkan kemarahan masyarakat ya Kak ya ke kepala dinas, padahal kita sebagai ASN kita kan harus melayani masyarakat, termasuk peran utama kita sebagai ASN kan Kak. Kalau Kak Fitra sendiri gimana pendapatnya dari dua video itu? Pendapat
saya tentang video tersebut itu salah satu indikator penunjang dalam integritas seseorang itu termasuk lingkungan keluarga. Nah, di video pertama ini keteladanan dan nilai keluarga itu juga cukup berpengaruh. Seperti di video pertama itu ibunya berkata, nggak apa-apa, yang penting kamu jujur. Itu kan berarti ada nilai-nilai keluarga yang diajarkan, nilai kejujuran. Sedangkan mungkin di video kedua, mungkin ada juga, kita mungkin berasumsi ya, mungkin ya tekanan keluarga, jadi dia mungkin menggunakan dana kantor buat pribadi, mungkin seperti itu Kak. Jadi nilai keluarga juga, nilai keteladanan keluarga juga itu cukup berpengaruh dalam integritas seseorang. Bener sih Kak, jadi kejujuran itu kan dimulai dari diri sendiri ya Kak ya, dari lingkungan terdekat begitu ya Kak ya. Kebetulan di video kedua tadi kan juga dijelaskan bahwa di lingkungan kantornya pun itu mereka mendukung begitu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Jadi malah justru orang yang punya pendapat yang benar itu malah justru dikucilkan begitu. Ini kan kenyataan yang menyedihkan ya Kak ya. Jadi kalau tentang manipulasi anggaran, karena di Smart ASN untuk menunjang smart government ini kan juga salah satunya dari transformasi digital ya Kak ya. Menurut teman-teman ini bisa nggak sih hal-hal kayak manipulasi anggaran itu dicegah dengan transformasi digital itu? Dengan Smart ASN, penggunaan literasi digital, jadi hal seperti itu bisa dicegah Kak dengan pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas. Jadi setiap pengeluaran anggaran kalau bisa itu dijelaskan gitu loh Kak, secara ini biar melalui media sosial juga bisa, supaya masyarakat bisa lihat penggunaan anggaran itu bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Seperti yang kedua, kepemimpinan digital. Jadi kepala daerah itu harusnya menjadi teladan dalam penerapan teknologi dan transparansi digital, bukan justru memerintahkan manipulasi kayak gitu Kak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik melalui teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi misalnya media sosial kantor, itu seperti itu Kak. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Komentar lagi Kak? Oh iya Kak, aku mau ini soal yang tadi Kak Fitra bilang, aku setuju soal yang transparansi anggaran itu. Soalnya pengalaman itu Kak, aku pernah lewat itu di salah satu desa, di salah satu kabupaten yang ada di Gorontalo. Itu pernah aku lihat dari luaran desanya itu dibikin di baliho begitu Kak. Jadi itu bukan di jalan gitu Kak. Jadi bisa dilihat oleh semua masyarakat. Jadi benar-benar transparan. Masyarakat tahu dana ini keluar di mana. Jadi salah satu celah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat nggak sih Kak kalau kayak begini? Iya Kak, betul sekali. Intinya begitu aja. Mungkin ada komentar lain nggak dari Kak Iqbal atau Kak Irwan? Ini dari saya, ini sekaitan dengan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jadi literasi digital pada dasarnya mendorong ASN untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui keterbukaan data publik. Jadi dengan adanya seperti itu, dengan sistem digital yang transparan, jadi masyarakat pada dasarnya dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif. Seperti itu, Kak Bia. Kalau ya kita kan sebagai masyarakat, selain sebagai ASN kita kan juga sebagai masyarakat ya Kak. Jadi kan bagaimana kita mau berharap daerah kita maju kalau dari top government-nya sendiri, top manajemennya sendiri itu pada lingkungannya mendukung hal-hal yang buruk begitu Kak. Oke, kalau gitu untuk hasil diskusi kita hari ini, kita gimana kalau kita susun untuk tabel ininya Kak? Tabel mengenai keterkaitan dari kedua video tersebut dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN begitu. Iya Kak, boleh Kak. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ya Kak di grup kita. Siap, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Kak.